Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi pelaku pembacokan di perairan Muara Pegah, Kutai Kartanegara. Sebelumnya korban sempat terlibat cekcok yang mengakibatkan juragan kapal Frediansyah tewas. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam bernama Rizky yang dikabarkan hilang pada Senin malam setelah terjadi tragedi berdarah di kapal pengangkut limbah batubara. Korban ditemukan 2,9 km dari lokasi kejadian, tepatnya di perairan Muara Pegah, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu siang. Korban ditemukan telah mengapung di hutan bakau di perairan Muara Pegah. Diketahui kronologi kejadian berawal saat juragan kapal Frediansyah cekcok dengan Rizky, seorang anak buah kapal pengangkut limbah batubara. Akibat peristiwa tersebut, Frediansyah tewas dibacok Rizky, sementara itu Idris mengalami luka bacok dan masih dilakukan perawatan medis. Tentang perkembangan operasi SAR kapal 1 MOB di Muara Pegah, Samarinda. Jadi pada pukul 13.30 korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi MD. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syaharni untuk dilakukan visum. Dari Kutai Kartanegara, Zulfikar Ainus melaporkan. Korban malpraktik salah operasi kaki di Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Medan memilih jalur damai. Kesepakatan damai terjadi setelah korban menerima sejumlah uang kompensasi dari pihak rumah sakit. Diduga nilai kompensasi mencapai miliaran rupiah. Keluarga Evarida Simamora, korban malpraktek Dr. Prasoju Sujatmiko di Rumah Sakit Murni Teguh, mencabut laporan terhadap pihak rumah sakit dan dokter yang bersangkutan. Perdamaian terjadi setelah adanya kesepakatan uang kompensasi. Pihak Rumah Sakit Murni Teguh pun memberikan perawatan gratis untuk kedua kaki Evarida sampai pulih. Pihak korban enggan menyebutkan jumlah uang kompensasi yang disepakati, namun diduga nilainya mencapai miliaran rupiah. Kita mediasi dan mengadakan perdamaian. Di dalam perdamaian itu dikatakan bahwa Rumah Sakit Murni Teguh akan bertanggung jawab mengobati sampai sembuh kedua kaki ya. Ya, kita juga ada diberikan uang kompensasi itu untuk biaya obat. Itu aja saya kira. Pada prinsipnya mereka mengajukan surat untuk proses penyelesaian secara kekeluargaan dan pencabutan laporan. Namun demikian, Polri juga sudah melakukan, dalam hal ini Polda Sumatera Utara sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan di mana terlapor, korban, dan beberapa saksi pun sudah kita mintai keterangan. Sebelumnya pada awal Januari, warga dihebohkan dengan unggahan foto dan pemberitaan di media sosial. Evarida Simamora, seorang bidan, menjadi korban salah operasi di Rumah Sakit Murni Teguh. Dirinya yang mengeluhkan kaki kiri sakit karena dampak kecelakaan motor dan terjatuh di kamar mandi yang dialaminya disarankan untuk menjalani terapi. Namun kesimpulan dari dokter adalah Eva harus menjalani operasi. Seusai operasi, keluarga dan korban tercengang karena kaki yang dioperasi adalah kaki kanan, sedangkan yang sakit kaki kiri. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Viral aksi siswa-siswi SMP yang memperagakan dance sport di halaman sekolah mereka SMPN 1 Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pro dan kontra mewarnai aksi atlet dance sport yang telah meraih medali emas ini. Sebenarnya selama itu suatu prestasi yang positif, nggak masalah sih. Cuman kan emang di Indonesia itu culture-nya masih nggak terbiasa ya melihat ada sosok anak laki-laki, kemudian dia berakting dengan gemulai sebagai penari. Jadi di kita masih nggak terbiasa. Mungkin sebagian orang ngelihatnya ini ya karena ada seorang laki-laki, mungkin orang menilainya itu di masyarakat itu kayak ngapain sih gitu. Tapi
kalau kita lihat dari sisi lain, sebenarnya itu banyak menyumbangkan beberapa prestasi-prestasi yang mungkin bisa membanggakan untuk negara kita sendiri. Aku itu kan kebanyakan dapat respon negatif ya maupun dari sekolahnya, dari lingkungannya. Kalau menurut aku sih itu bukan sesuatu hal yang negatif ya, maksudnya itu kan suatu prestasi yang mereka milikin gitu, kayak kenapa sih bukannya didukung malah dijatuhin gitu loh. Beberapa waktu lalu viral di media sosial video aksi pelajar SMPN 1 Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mendapat komentar negatif saat berdansa di lapangan sekolah. Kedua pelajar tersebut bernama Kesha Aditya dan Devina Anindita yang tengah menampilkan dance sport dikritik netizen karena aksi mereka dikaitkan dengan budaya asing dan disebut perusak generasi bangsa. Padahal mereka merupakan atlet cabang olahraga dance sport yang menyumbangkan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2022. Iya sama, soalnya kita couple. Oh, couple. Dalam tarian apa waktu itu? Caca Jive. Caca Jive. Itu di mana itu? Lombanya di Bandung. Di Bandung. Terus dapatnya apa? Emas sama perak. Senang sih. Senang. Terus harapan Kesha nanti ke depan mau seperti apa? Lebih profesional lagi ya. Pihak SMPN 1 Ciawi mengaku bangga dan ingin mengapresiasi prestasi yang diraih siswa-siswinya. Terkait hal tersebut, pihak sekolah menampilkan dansa di hadapan siswa lain dengan harapan bisa menginspirasi. Dia ikut kegiatan lomba sport dance yang mungkin belum banyak diketahui orang sehingga akhirnya menyebabkan viral. Ternyata itu adalah salah satu cabang olahraga. Ternyata dia ikut kegiatan di luar itu mewakili Kabupaten Bogor, berhasil meraih emas juara 1 tingkat provinsi. Viralnya video Kesha dan Devina juga sampai kepada selebritas Agnes Mo yang sudah go internasional. Dirinya memberi dukungan kepada siswa-siswi ini karena dianggap membanggakan dan berprestasi. Hal serupa juga disampaikan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim yang menyampaikan dukungannya lewat akun media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilda Hidayat, iNews melaporkan. Kalau saya sih setuju sama Agnes Monica, mendukung ya, karena ini adalah dance sport, olahraga dan juga mendapatkan medali loh, ya. Ini keren banget sih sebenarnya untuk para netizen yang mungkin tidak memahami dance sport, sebelum menghujat coba dicari dulu informasinya apa itu dance sport, terus untuk perlombaannya ini bisa sampai tingkat dunia seperti itu kan. Saya yakin nanti salut. Kedepannya akan banyak nih orang yang ikut berkecimpung atau serius di dance sport ya, gara-gara dua kandidat ini, luar biasa. Baik pemirsa, dari dance sport kita beralih ke lato-lato pemirsa. Permainan lato-lato ini ternyata juga bisa digunakan untuk menghibur dan menghilangkan rasa sakit saat dihitan gede. Ya, seperti yang dilakukan dalam hitanan massal anak duafa di Sidoarjo, Jawa Timur ini, para peserta dihadiahi lato-lato dan dibolehkan bermain sebelum dan sesudah dihitan. Ratusan anak mengikuti hitanan massal yang digelar di Pendopo, Kabupaten Sidoarjo. Ratusan anak-anak ini merasa bahagia karena memperoleh hadiah permainan lato-lato. Lato-lato diberikan pihak penyelenggara agar peserta hitan bisa teralihkan dari rasa sakit dan grogi karena prosesi hitan. Rasa tegang dan sakit saat sebelum dan sesudah hitan seakan-akan langsung hilang. Meski saat pelaksanaan hitan tidak jarang peserta yang menangis sambil memegang lato-lato. Namun hati mereka langsung gembira setelah diizinkan bermain lato-lato setelah prosesi hitan selesai. Ini mau hitan? Ya. Kok main lato-lato sebelum hitan kenapa Kak? Biar gak sakit. Oh biar gak sakit. Senang main lato-lato? Senang. 160 anak duafa dari berbagai daerah di Sidoarjo mengikuti prosesi hitan massal. Selain mendapat hadiah lato-lato, masing-masing peserta hitan massal ini juga mendapat hadiah alat sekolah dan uang saku dari pihak penyelenggara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Iya, ngelihat aja sedikit agak ngeri ya. Mungkin adik-adik bisa mainnya agak jauhan gitu ya, begini mungkin ya. Takut mungkin, mental ya. Betul, atau agak ke atas gitu ya. Takutnya saya agak ngilu gitu ngelihat. Tapi untuk orang tuanya happy ya, anak-anaknya di Hitan Masal dapat Betul, lato-lato, dapat dapat uang lato-lato. saku juga, dan dapat tas gitu ya. Semoga aja sampai di rumah biusnya habis nggak kesakitan. Tetap main lato-lato. Tetap main lato-lato. Meskipun kesakitan. Dan Ya, pemirsa, kita selanjutnya akan ada informasi Presiden Joko Widodo akan meresmikan bendungan Kuil Kawangkowan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Hal ini yang akan segera kembali usai jeda.